DPR bersama pemerintah hingga LMKN sepakat akhiri persoalan royalti. Harga beras di pasaran dipastikan sudah turun. Parkir di teras rumah motor anggota TNI digondol maling. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Andi. Selamat malam Festi. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik. Festi gimana kabarnya? Masih semangat dong, harus ya? semangat. Karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Ya tentunya juga ada berita terkait dengan peristiwa dan sejumlah informasi lainnya yang akan kami hadirkan di Menyapa Indonesia Malam. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Pimpinan DPR juga menggelar rapat konsultasi bersama pimpinan Komisi 13 DPR, Menteri Hukum, serta Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, dan juga Lembaga Manajemen Kolektif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Rapat tersebut membahas perihal manajemen royalti dan permasalahan dalam perlindungan karya cipta dan hak cipta. Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi bersama pimpinan Komisi 13 DPR, Menteri Hukum, serta Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Selain itu juga hadir sejumlah musisi tanah air seperti Ariel Noah, Semi Simorangkir, dan Vina Panduwinata. Dalam rapat konsultasi membahas perihal manajemen royalti yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan akan membentuk tim perumusan yang akan melibatkan pencipta lagu, penyanyi, Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif, dan Vibrasi Suara Indonesia, serta Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Dasko menyebut tim perumusan itu nantinya akan menjadi wadah menyerap berbagai masukan dan aspirasi untuk merevisi undang-undang tentang hak cipta. Kesimpulan rapat pada hari ini saya menawarkan. Yang pertama, itu untuk selama 2 bulan kita berkonsentrasi menjadikan undang-undang hak cipta. Saya minta kepada teman-teman yang tadi sudah berkontribusi untuk memberikan saran, pendapat, aspirasi untuk sama-sama masuk dalam tim rumus. Saya ada ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman tempoh hari bagaimana nanti pencipta, pemegang hak cipta itu hanya punya misalnya satu organisasi, kemudian saling urus urusan pencipta dan pemegang hak cipta. Bagaimana kemudian misalnya penyanyi, pemain band, itu artis punya satu organisasi aja, kemudian sama-sama ngurus. Bagaimana sih itu loh, jangan sampai kayak sekarang ini terlalu banyak yang lembaga mungut-mungut, bingung jadinya. Nah jadi tapi itu baru ide, tapi itu akan dirumuskan nanti ke dalam tim rumus yang akan segera dibentuk. Tadi ada beberapa organisasi yang sudah tercatat untuk ikut, dan target kita dalam waktu 2 bulan undang-undang ini harus segera rampung karena masukan juga sudah cukup banyak. Dan tadi mudah-mudahan yang jauh-jauh dari Bali, Mas Indra bisa nggak segan-segan diganggu untuk memberikan masukan supaya undang-undang ini cepat jadi, karena komitmen kementerian yang baru ini mereka sudah agak cukup lama belajar, 8 bulan 9 bulan mempelajari mengenai undang-undang hak cipta ini. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua DPR, pemirsa, Dasko juga mengusulkan wacana agar izin penyelenggaraan konser hanya akan diberikan jika event organizer ataupun I.O. telah melunasi royalti atas hak cipta lagu. Dasko mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian mengenai pemberian izin tersebut. Wakil Ketua DPR Dasko mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka pemberian izin untuk konser. Dasko mengatakan, nantinya izin penyelenggaraan konser hanya diberikan jika event organizer atau I.O. telah melunasi royalti atas hak cipta lagu.
Menurutnya, royalti merupakan salah satu komponen yang perlu diselesaikan sebelum konser dilakukan. Oleh karena itu, pemberian izin konser tidak akan dilakukan jika event organizer belum melunasi royalti. Dan tambahan saya dalam 1-2 minggu terakhir juga sudah kerat koordinasi dengan pihak kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka pemberian izin untuk konser misalnya. Mereka bersedia, kemudian nanti pemberian izin konser itu juga harus sudah melalui pelunasan dari IO terkait hak cipta. Jadi IO akan kasih izin pertunjukan kalau belum memberikan tanda bahwa dia sudah membayar lunas royalti lagu-lagu yang akan dibawakan, karena sesungguhnya benar bahwa itu merupakan komponen dari biaya. Bahwa artisnya sekian, ya lagunya sekian, nah ini komponen biayanya, tukang make upnya sekian, ini sekian, nah ini ya itu yang kemudian nanti dikasih kepada sponsor, termasuk apa komponen penjualan tiket, kan begitu kira-kira. Nah sehingga ya mari kita atur semua dalam undang-undang ini, semoga pertemuan pada hari ini bisa menghasilkan dan menunjukkan semua. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko juga mengatakan bahwa DPR bersama pemerintah hingga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini sepakat untuk mengakhiri persoalan royalti musik. Hal tersebut dilakukan agar semua pihak dapat menjaga suasana tetap sejuk dan damai, khususnya di dunia permusikan. Dunia permusikan saat ini tengah menjadi perbincangan usai banyaknya terkena royalti, sehingga membuat masyarakat takut untuk menyanyikan atau memutar lagu Indonesia. Namun persoalan tersebut telah disepakati langsung oleh pimpinan DPR bersama pemerintah hingga LMKN untuk mengakhiri persoalan royalti musik. Oleh karena itu, Dasko meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir lagi dalam menyanyikan atau memutar lagu. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menjaga suasana dunia permusikan dengan sejuk dan damai. Membahas dinamika masalah royalti yang pada saat ini sedang marak terjadi di tanah air. Dan dari hasil pertemuan tadi telah disepakati bahwa semua pihak akan menjaga suasana iklim dunia permusikan supaya sejuk dan damai. Semua pihak sepakat dalam 2 bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan undang-undang hak cipta. Dan tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN sambil menyelesaikan undang-undang hak cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini. Nah, untuk itu kepada masyarakat luas diharapkan untuk tetap tenang, untuk dapat kembali seperti sedia kala memutar lagu tanpa takut, untuk kemudian menyanyi juga tanpa takut, karena dinamika yang terjadi sudah disepakati untuk sama-sama diakhiri dan kita akan jaga suasana supaya tetap kondusif. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan bahwa pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan persoalan royalti musik. Dirinya berharap dengan kerjasama yang dilakukan, persoalan royalti musik dapat segera diselesaikan. Ini bentuk quick respon dari pemerintah dan DPR yang memiliki komitmen politik yang sama. Biar kemudian kekisruhan ini cepat diselesaikan. Yang ditandaskan Pak Sufmi Dasko tadi, ini bukan barang baru, Pak. Ini sudah lama, sudah masuk prolegnas juga, tapi mencuat hari. Cukup ya? Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan membantas mafia tambang ilegal meski sekalipun berpangkat Jenderal Polri maupun TNI. Habibur Rahman mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia tambang ilegal.
Presiden Prabowo Subianto akan memberantas seluruh mafia tambang ilegal yang dapat merugikan negara. Presiden Prabowo mengatakan dirinya tak akan pandang bulu meski ada Jenderal TNI atau Polri yang turut terlibat dalam tambang ilegal. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, bahwa pihaknya akan mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam memberantas tambang ilegal. Menurutnya, akibat tambang ilegal negara mengalami kerugian mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, nantinya Komisi 3 DPR akan memanggil Kapolda dan kementerian terkait untuk memastikan perintah Presiden Prabowo agar terlaksana. Ya, kita dukung penuh ya. Nah, ini lebih penting nih daripada ngomong poskonya Pak Abu Bakar. Ngomong soal bagaimana tambang ilegal ditertibkan. Karena itu kan sangat signifikan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Ya, saya dengar sih jumlah kerugian keuangan negara yang timbul akibat tambang ilegal itu bisa mencapai triliunan rupiah. Padahal kan kita saat ini membutuhkan budget yang amat besar untuk membiayai program-program kerajaatannya Pak Prabowo. Ya, program kerajaan Pak Prabowo itu kan high cost semua, makan bergizi gratis, kemudian sekolah rakyat, lalu food estate, macam-macam. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Uni Emirat Arab, pemirsa melaksanakan driving bantuan kemanusiaan ke-75 untuk warga Gaza. Tentunya pengiriman ini merupakan bagian dari inisiatif Burung Kebaikan dan Operasi Kesatria Dermawan 3. Bantuan ini juga dilakukan bersama sejumlah negara dan lembaga kemanusiaan internasional, termasuk juga Indonesia. Rekaman video menunjukkan paket bantuan dimuat ke dalam kendaraan dan pesawat Angkatan Udara UEA sebelum diterjunkan ke sejumlah titik di Gaza. Warga terlihat berlari menuju lokasi pendaratan untuk mengambil bantuan. Seorang warga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada UEA dan pihak yang terlibat, seraya berdoa agar Tuhan membalas kebaikan mereka. Menurut kantor berita Emirat WAM, operasi ini dilakukan bersama Jordania dan didukung Jerman, Italia, Prancis, Belanda, Singapura, hingga Indonesia. Bantuan yang kebanyakan berupa suplai makanan ini disalurkan melalui lembaga dan organisasi amal Emirat. Total bantuan udara UEA telah mencapai lebih dari 4.012 ton makanan dan kebutuhan pokok. Di saat yang sama, militer Israel mengumumkan bahwa sesuai arahan kepemimpinan politik, mereka terus melakukan serangkaian langkah untuk meningkatkan respon kemanusiaan di Gaza dalam kerjasama dengan Jordania, UEA, dan sejumlah negara lainnya. Perang di Gaza meledak pada 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan ke Israel yang menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang disandera. Sebagai balasan, Israel melakukan operasi militer di seluruh Gaza yang hingga kini menyebabkan 62.064 warga Palestina tewas dan 156.573 orang lainnya terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono juga mengungkapkan misi airdrop bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang dilakukan pada 17 hingga 18 Agustus merupakan bagian dari rombongan pemerintah Yordania. Bantuan airdrop Indonesia ke Gaza merupakan izin spesial negara Israel. Menlu Sugiono menegaskan mekanisme penyaluran ini dilakukan usai dilengkapinya administrasi pendaftaran. Sebagai salah satu negara anggota Solidarity Path Operation 2 yang dipimpin Royal Jordanian Air Force dengan beranggotakan 12 negara, termasuk salah satunya Indonesia. Adapun dirinya mengapresiasi langkah seluruh pihak yang berhasil menerjunkan bantuan bagi masyarakat Gaza dengan waktu yang sesuai dengan persiapan sebelumnya. Diketahui jumlah bantuan kemanusiaan yang diterjunkan sebanyak 10,3 ton. Melalui 2 pesawat C-130J milik TNI Angkatan Udara Indonesia, serta bertepatan hari ulang tahun ke-80 tahun. Misi ini tidaklah semata-mata pengiriman bantuan logistik, namun wujud kepedulian dan komitmen dukungan seluruh negara yang ikut termasuk Indonesia. Airdrop, ya. Gimana Bang? Udah kan kemarin kan saya juga bilang bahwa kita diundang oleh Jordan dan UAE sebenarnya untuk bersama-sama mendaftarkan, waktu itu untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari negara yang ikut airdrop. Dan alhamdulillah pada tanggal 17 dan 18 kemarin kita
berhasil melakukannya. Dan sejauh ini harapannya ya semoga apa yang kita kirimkan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pak, tapi kan Israel kemarin bilang mengklaim kalau airdrop itu udah seasal izinnya mereka gitu, Pak. Spesial. Kita ikut rombongan dari Jordan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Simpo TV. Pemirsa, dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaksanakan groundbreaking 13 satuan pelayanan pembunuhan gizi atau SPPG Polda Jawa Timur di Sidoarjo pada Kamis 21 Agustus 2025. Keberadaan SPPG ini diharapkan memberikan manfaat bagi ribuan orang serta membuka lapangan kerja yang baru. Dalam kegiatan groundbreaking, Kapolri juga meresmikan operasional SPPG Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Fasilitas dapur makan bergizi gratis tersebut diperkirakan memberikan manfaat kepada 3.000 lebih orang, serta menyerap 50 tenaga kerja. Menurut Kapolri, saat ini Polri telah memiliki 458 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 49 SPPG sudah beroperasi, 20 dalam persiapan, 366 masih dibangun, dan 23 lainnya baru dalam proses groundbreaking. Jumlah penerima manfaat diperkirakan mencapai hampir 1,6 juta orang dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 22.000 orang. Kapolri juga menyatakan sejak 6 hingga 19 Agustus 2025, Polri telah menggelar gerakan pangan murah di lebih dari 15.000 titik lokasi dengan penyaluran 21.000 ton beras SPHP. Adapun khusus di Jawa Timur, kegiatan tersebut telah terlaksana di hampir 3.000 titik dengan penyaluran 3.438 ton beras. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, temuan udang mengandung zat radioaktif CS137, informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi akan kami lanjutkan. Pemirsa, Festival Pacu Jalur 2025 kembali digelar di arena tepian Narosa, Kuansing, Riau. Berbeda dengan biasanya, Pacu Jalur tahun ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para menteri hingga perwakilan dari kedutaan besar negara lain. Tentunya tak hanya Wapres dan juga para menteri saja yang hadir, nantinya penutupan Festival Pacu Jalur juga akan diramaikan dengan penampilan dari rapper Belly Mike dengan lagu viralnya yang berjudul Young and Rich. Festival Pacu Jalur 2025 resmi dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di arena tepian Narosa, Sungai Batang Kuantan, Kabupaten Kuansing, Riau pada Rabu siang. Pelepasan tersebut dilakukan Wapres Gibran dengan mengangkat bendera atau flag off sebagai tanda dimulainya adu balap perahu sampan yang sempat populer di media sosial. Lantaran viralnya bocah bernama Ryan Arkandika yang menari di atas sampan dengan gaya khasnya yang disebut sebagai aura farming. Ajang Pacu Jalur ini merupakan atraksi budaya yang telah dilakukan selama lebih dari 120 tahun di Kabupaten Kuansing. Tahun ini gelaran festival tersebut semakin mendunia hingga mendapatkan pengawal maksimal dari jajaran Polda Riau yang menurunkan 1.818 personil gabungan TNI Polri. Tak hanya dihadiri Wapres saja, turut hadir pula Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, dan 12 kedutaan besar serta 2 organisasi internasional. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, Festival Pacu Jalur ini juga dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan meningkatkan roda perekonomian di daerah tersebut. Dalam penutupannya pada Sabtu 23 Agustus nanti, Festival Pacu Jalur 2025 akan diramaikan oleh penampilan rapper asal Amerika, Belly Mike, dengan lagunya berjudul Young and Rich, yang menjadi viral usai karyanya tersebut digunakan menjadi background video Pacu Jalur 2024. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut harga beras mulai mengalami penurunan seiring bertambahnya pasokan beras di pasar tradisional maupun retail modern. Tentunya pemirsa, pernyataan itu disampaikan Budi usai menghadiri peluncuran program penguatan branding dan juga kemasan bagi UMKM produk pangan pada Rabu siang. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pasokan beras di pasar tradisional dan retail modern kini mulai bertambah. Selain itu, harga beras pun kian mengalami penurunan. Menurutnya, penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP oleh Perumbulok juga seiring meningkat, meskipun belum terrealisasi sepenuhnya. Nah, ini barusan Pak Ridwan Shah, jadi beras itu di retail modern sudah mulai banyak ya. Kemudian SPHP sudah didistribusikan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat trennya harganya sudah mulai menurun. Tadi saya lihat di SP2KP di data juga sudah mulai menurun. Ya mudah-mudahan cepat normal ya. Saya kira nggak lama lagi ya. Ya gitu ya. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyoroti sejumlah komoditas yang sempat mengalami kenaikan harga, seperti beras, bawang merah, dan telur. Kenaikan harga beras ini terjadi di wilayah zona 2 dan zona 3 luar Pulau Jawa. Sementara itu di wilayah zona 1 justru rata-rata harga beras cenderung mengalami penurunan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Innocentius Samsul resmi disahkan menjadi Hakim Konstitusi pengganti Arief Hidayat yang akan segera pensiun dalam rapat paripurna ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026. Diketahui pemirsa, Innocentius telah melaksanakan fit and proper test yang juga digelar oleh Komisi 3 DPR RI dan sudah sesuai dengan tata tertib pemilihan Hakim Konstitusi yang baru. Setelah sebelumnya calon Hakim Konstitusi usulan DPR Innocentius Samsul melakukan fit and proper test, kini dirinya resmi menjadi pengganti hakim sebelumnya Arief Hidayat. Hal tersebut diumumkan saat rapat paripurna ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang disaksikan langsung oleh pimpinan dan anggota DPR RI. Habibur Rahman mengatakan pengesahan pergantian Hakim Konstitusi telah berdasarkan pandangan dan pendapat seluruh fraksi yang disampaikan dalam rapat Komisi 3. Sehingga melalui rapat paripurna ini, seluruh anggota Dewan telah menyetujui pergantian Hakim Konstitusi kepada Innocentius Samsul. Lebih lanjut, dirinya menegaskan tata cara pemilihan Hakim Konstitusi baru telah sesuai dengan pasal terkait, yaitu pasal 226 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020. Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi Profesor Dr. Arief Hidayat SHMS. Rapat Badan Musyawarah memberikan penugasan kepada Komisi 3 DPR RI untuk melakukan pembahasan pergantian Hakim Konstitusi. Komisi 3 DPR RI telah melaksanakan uji kelayakan terhadap calon Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usulan DPR RI pada tanggal 20 Agustus 2025. Berdasarkan pandangan dan pendapat seluruh fraksi yang secara bulat disampaikan dalam rapat Komisi 3 DPR RI, Komisi 3 DPR RI memutuskan menyetujui Saudara Dr. Innocentius Samsul SHM sebagai Hakim Konstitusi. Yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggantikan Hakim Konstitusi Profesor Dr. Arief Hidayat SHMS. Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme pengajuan Hakim Konstitusi ini dilaksanakan dengan cara penjaringan aktif yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka yang disepakati dalam rapat internal Komisi 3 tanggal 19 Agustus 2025. Dari Jakarta, Zuliandri Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso merespon temuan zat radioaktif cesium-137 pada produk udang beku dari Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. Tentunya pemirsa, Mendak juga mengatakan pihaknya sudah mengkomunikasikan persoalan tersebut dengan Kementerian Kelautan dan juga Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau Food and Drug Administration mengumumkan penarikan produk udang beku merek Great Value yang dijual di jaringan retail Walmart. Merespon hal itu, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Perdagangan Budi Santoso, mengatakan pihaknya telah mengkomunikasikan hal itu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Ia mengatakan pemerintah bersama Bapeten saat ini tengah melakukan inspeksi mengenai temuan udang mengandung radioaktif cesium-137 dan akan melakukan evaluasi agar produk aman yang diekspor ke negara lain memiliki standar yang lebih tinggi. Ya, jadi tadi kebetulan saya juga ketemu dengan Pak Menteri KKP ya, tadi rapat. Jadi kita udah koordinasi dengan KKP, dengan Bapeten. Kita akan KKP dan Bapeten sedang melakukan inspeksi ya mengenai bakteri C137 ya, cesium 137 ya. Jadi kita terus koordinasi ya, nanti ke depannya biar kita ada evaluasi supaya produk-produk kita ke Amerika atau kemanapun ya. Ini kan bagian dari produk pangan. Memang pangan itu biasanya standarnya sangat tinggi ya. Jadi kita harus mempersiapkan dengan baik biar ke depan tidak ada lagi masalah-masalah seperti ini. Korporasinya BMS Food udah ketemu belum? Kan dia juga di-ban kan, nggak boleh ekspor dulu ke AS gara-gara temuan udang beku. Ya, ini sedang diverifikasi dan diinspeksi antara KKP juga dengan Bapeten. Kita terus komunikasi. Tadi pagi saya telepon-teleponan dengan kedutaan kita di Amerika. Jadi kita koordinasi ya terus ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos memastikan seluruh desa di 10 kabupaten kota sudah surplus listrik di akhir tahun 2025. Dan tentunya Sherly Laos juga memastikan warga Halmahera Utara, Maluku Utara akan rayakan Natal tanpa khawatir mati lampu. Katanya sering mati lampu, kenapa sering mati lampu? Katanya surplus, kenapa sering mati lampu? Sherly Laos bersama PLN Unit Induk Wilayah Maluku Utara membahas elektrifikasi Maluku Utara. Khusus di Halmahera Utara yang saat ini masih defisit sekitar 3 juta watt, akan hadir alat sewa 8 juta watt di September 2025. Mengenai kondisi listrik di Maluku Utara, tercatat bahwa saat ini masih ada 78 desa yang belum menikmati listrik sama sekali. Sementara terdapat 66 desa di Maluku Utara yang setiap harinya hanya bisa menikmati listrik selama 12 jam. Katanya sering mati lampu, kenapa sering mati lampu? Katanya surplus, kenapa sering mati lampu? Itu memang saat ini ada defisit karena mesin sewa kami mengalami kerusakan dan kami sudah melakukan addendum untuk mesin sewa ya. Saat ini dalam pengiriman dari Jakarta ya. Perkiraan nanti akhir September sudah beroperasi. Berarti Natal nggak mati lampu? Tidak mati lampu. Nah, termasuk ini juga nanti kami akan menyambung calon pelanggan yang ada di daerah tersebut. Ada beberapa perusahaan grupnya Niko ya. Dia minta nambah daya. Dan juga ada yang kecil-kecil tersebar Bu, termasuk rumah tangga sekitar situ yang memang banyak berminat untuk pasang baru. Oke. Itu bisa tercover perkiraan di akhir September. Oke. Nah nanti begitu Desember kan pemiliknya Pak Nur Hadianto tadi sudah masuk, itu lebih aman lagi. Dan nanti kalau sudah aman, ini artinya mesin sewa kita mungkin bisa geser ke tempat lain yang memang kondisinya defisit. Oke. Berarti Halut untuk menuju Natal nanti nggak mati lampu lagi. Dalam rapat itu terdapat solusi, yakni 35 desa akan segera menyala di tahun 2025 ini. Lalu 9 dari 66 desa akan beralih dari 12 jam menjadi 24 jam listrik menyala penuh. Sherly Laos bahkan menargetkan di akhir 2025, 10 kabupaten kota di Maluku Utara sudah surplus listrik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamendikti Saintek Stella Christy melakukan kunjungan kerja ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang merupakan bagian dari agenda nasional untuk mendorong riset unggulan dan pengembangan teknologi di perguruan tinggi. Tentunya Wamendikti Saintek pun mendorong penelitian berbasis budaya lokal sehingga dapat menjadi daya tarik dan juga keunggulan di daerah tersebut. Kunjungannya ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Stella disambut langsung oleh Rektor Dr. Susianto bersama jajaran pimpinan UM Bengkulu dan dosen peneliti. Dalam arahannya, Profesor Stella mengingatkan
pentingnya kampus menjaga dan melestarikan budaya penelitian dan pengembangan. Ia pun mendorong penelitian berbasis budaya lokal menjadi daya tarik dan keunggulan tersendiri. Profesor Stella juga menyinggung paparan penelitian yang dijabarkan oleh peneliti UM Bengkulu dalam kegiatan tersebut. Peneliti yang sekarang fokus menjadi Wamen Diktisaintek ini menyampaikan anggaran riset yang tidak terdampak program efisiensi yang dicanangkan Presiden. Pemerintah akan terus mendorong dosen untuk melakukan riset dan kita bersyukur pemerintah pusat tidak mengurangi anggaran riset, bahkan ada tambahan anggaran. Saya sangat setuju bahwa partisipasi swasta sangat penting sekali. Di banyak kesempatan saya menyampaikan angka-angka yang misalnya bahwa di Tiongkok, di Amerika Serikat, di Jepang, di Singapura, di China itu biasanya swasta, pendanaan dari swasta untuk riset itu 40% sebenarnya, bahkan kadang-kadang sampai 60%. Rektor Dr. Susianto MSI sangat mengapresiasi kehadiran Wamen Diktisaintek. Kehadirannya semoga menjadi kabar baik PTS termasuk UM Bengkulu di dalamnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mendapat kesempatan mengikuti peninjauan marshaling area Yonif TP 843 di Wanajaya Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Rabu 20 Agustus 2025. Tentunya kegiatan ini merupakan prototipe juga pembangunan batalion yang juga menekankan sinergi antara militer dan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Bersama Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan Wakil Panglima TNI, Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau langsung pemanfaatan lahan TNI seluas 43,1 hektar di Kabupaten Bekasi. Lahan ini diubah menjadi area produktif seperti pertanian, peternakan, perikanan, serta uji coba bibit pohon buah. Para prajurit di batalion ini tidak hanya dilatih untuk operasi militer, namun juga dibekali keterampilan pertanian dan peternakan. Berbagai kegiatan sosial seperti sunatan massal dan pengobatan gratis juga digelar untuk memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Konsep yang dibayangkan oleh Bapak Presiden mulai kita tata dan kita susun sehingga semuanya memiliki suatu hubungan dan juga keberlanjutan yang akan bisa berjalan secara baik. Konsep ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan menjadi representasi bagi 100 lokasi lain pada tahun 2025 dan terus bertambah di tahun berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah meteor terang melintasi langit malam di wilayah barat Jepang pada Selasa 19 Agustus 2025 pukul 11 malam waktu setempat. Tentunya fenomena ini terekam jelas oleh kamera dashboard seorang pengemudi di wilayah Kagoshima. Cahaya terang menyilau di langit Jepang membuat malam seolah berubah menjadi siang hanya dalam hitungan detik. Fenomena ini terjadi akibat gesekan hebat saat meteor memasuki atmosfer, menurunkan kecepatannya secara drastis dan menghasilkan kilau putih yang terang. Para ahli memperkirakan meteor ini berasal dari sabuk asteroid dan akan berakhir di Laut Selatan Kyushu. Pengamat langit menyebut fenomena fireball seperti ini jarang terjadi, namun selalu menjadi pengingat betapa menakjubkannya langit malam yang terus bergerak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gempa magnitudo 4,9 guncang Bekasi dan Karawang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya di mana gempa bumi berkekuatan 4,9 skala Richter yang juga berpusat di daerah Loji, Kabupaten Karawang ini mengakibatkan 1 unit musola di Desa Sukabunga, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ambruk dan juga rusak parah hingga 90%. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warga memilih tinggal di luar rumah karena khawatir terjadi gempa susulan.
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nampak melakukan pembersihan puing-puing musola yang ambruk akibat gempa. Gempa berkekuatan 4,9 magnitudo ini berpusat di wilayah Loji, Kabupaten Karawang, yang berdekatan dengan Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Guncangan gempa membuat warga berhamburan keluar rumah dan memilih berada di luar karena khawatir adanya gempa susulan. Menurut warga, saat gempa terjadi, dirinya tengah berada di dalam rumah. Tak lama terdengar suara ambruknya musola yang hancur terkena guncangan. Sementara itu, Kapolsek Cibarusah menjelaskan gempa terjadi sekitar pukul 8 malam. Hasil pendataan, 1 musola ambruk rusak parah dan 2 rumah warga mengalami retak-retak. Beruntung tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Ya, terima kasih. Kebetulan saya waktu terjadi gempa itu lagi nonton pertandingan sepak bola. Pas itu kaget sekali, saya sampai berhamburan keluar. Istri saya sampai nangis-nangis, takut gitu. Untuk di musola saya dapat informasi ketika gempa yang cukup besar itu sampai bruk langsung berhamburan itu debu-debu yang di dekat musola. Perasaannya cukup takut sekali, Pak. Rata-rata takut, para perempuan rata-rata hampir nangis-nangis, Pak. Kalau gempa susulan tadi saya rasa 2 kali ya, dengan kisaran sekitar 3,5 skala Richter yang lumayan cukup terasa gitu, Pak. Terjadi getaran 2 kali tadi. Kalau yang rumahnya dicor rata-rata mengungsi ke rumah-rumah yang lebih aman lah, yang pakai genting biasa gitu. Untuk kejadian itu diperkirakan tadi persisnya jam 20.45. Kejadian tersebut setelah kami mendapat informasi dari masing-masing wilayah dari Kecamatan Bojongmangu, yang tepatnya hanya semua didata dari desa Bojongmangu sampai dengan wilayah di Sukabunga ini terdapat ada 1 tempat musola Kampung Walahar di RT 015 RW 06. Akan kami laporkan kembali kepada pimpinan kami bahwa ada dampak tersebut tapi tidak mengakibatkan korban jiwa. Untuk kerusakan ini saya rasa sudah mencapai total 95%. Kecamatan Bojongmangu ini hanya sebagian retak rumah, tapi tidak berdampak pada spesifikan untuk rusak berat. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, gempa bumi magnitudo 4,9 yang juga mengguncang wilayah Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 20 Agustus 2025 berdampak hingga ke Kabupaten Karawang. Gempa bumi tersebut merusak sejumlah rumah dan fasilitas umum di Karawang, Jawa Barat. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 yang terjadi di Kabupaten Bekasi menyebabkan sejumlah kerusakan di wilayah Karawang berdampak di 5 kecamatan dan 9 desa. Tim reaksi cepat BPBD Karawang melaporkan kerusakan terjadi pada rumah warga di Kampung Cungkur dan Kampung Kutamane, Kecamatan Tegalwaru. Dinding rumah warga rusak dan puing-puing berserakan. Kerusakan juga terjadi di SDN Kutamane 2 dan gedung aula serbaguna di Kecamatan Pangkalan. Plafon dan cungkup atap roboh, namun beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas di lokasi sehingga tidak ada korban jiwa. Sebanyak 8 rumah rusak dan 20 warga dari 8 kepala keluarga terdampak gempa. Tim BPBD masih melakukan kaji cepat dan pendataan lebih lanjut di lapangan. Hingga Kamis pagi, BNPB tidak menerima adanya informasi korban jiwa maupun luka atas gempa ini. BNPB pun berkoordinasi dengan lintas instansi pusat maupun daerah agar dampak gempa dapat ditangani dengan sesegera mungkin. BNPB telah mengirimkan tim reaksi cepat yang bekerja hampir semalaman untuk menyisir dan melakukan pemetaan situasi secara cepat dampak dari gempa tadi malam yang menurut informasi BMKG per pagi ini sudah terjadi gempa susulan sebanyak 13 kali dengan magnitudo terbesar 3,9 dan magnitudo terkecil 1,7. Hasil dari asesmen cepat
tim yang bekerja di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang bisa disampaikan bahwa gempa magnitudo 4,9 tadi malam itu berdampak di 5 kecamatan dan 9 desa, yaitu Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Kelari, Kecamatan Pangkalan, dan Kecamatan Ciampel. Hingga pagi ini BNPB tidak menerima adanya informasi korban jiwa, baik itu meninggal dunia maupun luka. Ini kita harapkan memang tidak ada korban jiwa akibat gempa ini. BNPB menghimbau bagi masyarakat yang terdampak gempa untuk melaporkan kepada aparat desa atau BPBD agar BNPB mendapatkan data secara cepat untuk melihat dampak gempa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pemirsa merespon pasca gempa magnitudo 4,9 skala Richter yang juga mengguncang kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hingga terasa ke kota Jakarta. Adapun Pramono terus berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk menindaklanjuti potensi gempa susulan dan cuaca ekstrim di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Badan Penanggulangan Bencana hingga pemerintah Provinsi Jawa Barat usai bencana gempa yang terjadi pada Rabu malam kemarin. Pramono memastikan tidak adanya korban jiwa hingga kerusakan yang signifikan pasca terjadinya gempa di kawasan Kabupaten Bekasi tersebut. Sebagai Gubernur, Pramono menegaskan komunikasi lintas pihak akan terus didorong guna menanggulangi gempa susulan dan juga potensi dampak yang kemungkinan terjadi. Nah, untuk gempa yang semalam, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada korban dan kerusakan yang signifikan. Tetapi koordinasi kami lakukan karena ini tidak hanya di Jakarta, juga termasuk di Jawa Barat, terutama yang paling banyak daerah yang berdampak. Dan alhamdulillah saya dengar sampai sekarang belum ada kerusakan yang signifikan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rafli Afandi, tim liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pencurian sepeda motor kembali terjadi dan kali ini rumah seorang anggota TNI di Jalan Dasa 4 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan disatroni maling. Motor milik korban yang terparkir di halaman rumah pun raib. Aksi pencurian pelaku terekam CCTV. Inilah video rekaman CCTV detik-detik motor milik seorang anggota TNI yang diambil pencuri di rumahnya di Jalan Dasa 4 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 17 Agustus 2025. Dua orang pelaku terlihat menyantroni rumah seseorang anggota TNI dengan menggunakan sepeda motor. Satu pelaku yang bertugas sebagai eksekutor membuka gerbang dan masuk ke halaman rumah untuk mencari motor incaran. Sedangkan satu pelaku lainnya menunggu di motor untuk berjaga-jaga. Setelah mengetahui posisi motor incaran, pelaku eksekutor langsung merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Kemudian pelaku membawa keluar motor dengan cara didorong. Mengetahui kondisi aman, kedua pelaku kemudian gerak cepat membawa kabur motor tersebut. Menurut kesaksian korban Mualimin, kejadian itu baru diketahui usai dirinya menjalankan ibadah sholat subuh. Saat itu korban keluar rumah dan melihat motornya yang diparkir di halaman rumah sudah tidak ada. Waktu itu saya masih sholat, saya lihat dari CCTV, itu mereka dari sana itu, set muter ke belakang, dia balik ke depan, mundur lagi itu. Nah, yang nyetir yang bawa motor, itu yang membuka pintu pertama itu. Nah, setelah pintu terbuka, yang bonceng, yang mengeksekusi. Nah, dia masuk ke dalam, langsung motor udah kena itu, langsung dia mundur, udah ya 1 menit lah. Peristiwa pencurian kendaraan bermotor ini sudah kali kedua terjadi. Korban berharap agar aparat kepolisian dapat meringkus para pelaku curanmor yang sudah sangat meresahkan warga. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, lagi aksi komplotan pencurian sepeda motor kali ini beraksi di wilayah Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Satu unit kendaraan milik penghuni kos hilang dibawa lari pencuri. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku memakai atribut ojek online saat melancarkan aksinya.
Dari sebuah rekaman kamera pengawas Indekos, terlihat salah seorang pelaku memasuki halaman parkir Indekos di Jalan Kencana Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku yang berjumlah 2 orang berbagi peran. Satu pelaku lain menunggu di atas motor yang mereka bawa untuk melihat kondisi. Pelaku yang memasuki halaman parkir kemudian mematahkan stang salah satu sepeda motor yang terparkir berjenis Yamaha NMAX. Pelaku lalu memindahkannya keluar pagar dan menghidupkan kontak motor melalui kolong bodi motor. Setelah motor menyala, kedua pelaku langsung membawa lari motor tersebut. Pagi itu ini kebuka semua, gitu. Itu kosan atau gimana, Bu? Ya kos-kosan. Tapi kalau kehilangannya yang Ibu tahu bagaimana sih? Cerita-cerita. Kalau dari cerita-cerita. Enggak, baru ini saya dengar. Baru ini? Iya, tahunya cuma pintunya doang yang kebuka gitu. Berarti ada yang kehilangan gitu? Mungkin, baru dengar saya kalau ada kehilangan. Karena apa tadi pagi aku berangkat kerja, ini kebuka semua nih pagar gitu. Warga berharap kejadian pencurian sepeda motor ini tidak terulang kembali. Polisi diminta untuk menindak para pelaku pencurian sepeda motor tanpa ampun karena sudah sangat meresahkan warga. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang komplotan pelaku pencurian emas dengan modus menyamar sebagai petugas pemberi bantuan sosial ditembak tim TKP 308 Polda Lampung. Penembakan terjadi karena pelaku mencoba kabur saat petugas berupaya menangkapnya. Tersangka Komsin alias Gembrot 46 tahun terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kakinya oleh tim TKP 308 Polda Lampung lantaran mencoba melarikan diri saat proses penangkapan. Warga Kelurahan Jagabaya 2 Bandar Lampung ini ditangkap usai mencuri 5 perhiasan emas seberat 75 gram milik korban Domina yang merupakan wanita lanjut usia di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, tersangka bersama 2 rekannya menyamar sebagai petugas pemberi bantuan sosial. Mereka kemudian membujuk korban melepaskan perhiasan yang dikenakan sebagai syarat mendapat bantuan. Saat korban lengah, tersangka kemudian mengambil perhiasan emas milik korban yang telah dilepas, lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini telah beraksi di beberapa lokasi di Provinsi Lampung. Para pelaku biasanya mengincar wanita lansia yang sedang sendirian di rumah. Jadi berawal dari adanya kejadian 362-363 dengan modus hipnotis atau gendam ini tanggal 14 Agustus 2025. Korbannya seorang ibu-ibu, jadi modusnya si pelaku ini berpura-pura sebagai petugas dari dinas sosial, kemudian setelah itu memfoto suami yang memang dalam keadaan sakit. Setelah memfoto inilah langsung dia mengambil perhiasan baik berupa cincin dan perhiasan lainnya seberat 75 gram. Kemudian langsung si pelaku ini melarikan diri. Jadi mereka ini berkelompok ada sekitar 3 orang. Mereka sudah melakukan di beberapa TKP, ada sekitar 5 TKP di kabupaten wilayah Polda Lampung ini. Kita masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya. Kita sudah yang lanjut usia, Pak. Assalamualaikum, Bu. Ya, mau ada pembagian sembako dari sosial. Kapan, Pak? Hari ini, Bu. Terus? Ya, Bu bisa minta fotokopi data, Bu. Nanti ada yang mau datang ke sini, nanti ini dikasih aja, Bu. Ya, ini Bu, tangan foto. Bu, nanti mau ada pemeriksaan gratis kesehatan. Kalau bisa tolong jangan pakai perhiasan, tolong ditaruh perhiasannya. Pakai apa? Perhiasan. Terus? Tolong ditaruh dulu, selesai nanti diperiksa kesehatannya, baru ibu pakai aja, nggak jadi masalah, Bu. Terus? Nah, begitu ditaruh saya ambil, Pak. Atas perbuatannya, tersangka Komsin dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu penadah dan 2 pelaku lainnya dari komplotan tersebut. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, unit PPA Satreskrim Polresta Solo ini menangkap seorang pelaku pencabulan sebanyak 8 anak di bawah umur. Pelaku ditangkap setelah salah satu orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
Satuan Reserse Kriminal Polresta Solo menetapkan status tersangka terhadap pria berinisial AI, 57 tahun, yang melakukan tindak perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di kawasan Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Penangkapan tersangka dilakukan oleh personil unit PPA Polresta setelah salah satu orang tua korban melaporkan peristiwa memilukan tersebut. Tersangka yang merupakan tetangga korban mencabuli korban dengan modus mengajak mereka bermain ke rumahnya. Setelah korban di rumah tersangka, pria parubaya itu lalu mencabuli para korban. Dari hasil pemeriksaan, aksi bejat tersangka itu dilakukan karena tersangka kerap menonton video porno. Sehingga video porno itu menjadi inspirasi bagi tersangka untuk melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut. Jadi untuk jumlah korban itu yang sudah terkomunikasi itu ada 8. Itu dalam kurun waktu berapa tahun? Bertahap. Kurun waktu bertahap. Begitu juga tantenya juga sebagai korban juga. Pelecehan itu dilakukan ketika korban itu masih di bawah umur semua atau gimana? Masih di bawah umur semua. Dan semuanya orang situ. Modus pelaku apa tadi? Iming-iming uang atau seperti apa? Karena modusnya itu memang karena di tempatnya itu banyak mainan, sehingga korban-korbannya seneng di rumahnya, kayak pojok mainan kayak gitu banyak, jadi senang. Wakil Kepala Polresta Solo AKBP Sigit menjelaskan, ada sebanyak 8 anak di bawah umur yang menjadi korban tersangka, termasuk seorang tante dari salah seorang korban tersebut. Bersamaan dengan penangkapan tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sebuah celana pendek, kaos anak, celana dalam, dan baju dalam milik korban. Akibat perbuatan bejatnya itu, tersangka dikenai pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 190 kg sabu yang dilakukan oleh sindikat narkoba jaringan internasional. Penangkapan dilakukan di seputaran perairan Langkat. Selain barang bukti, polisi juga menangkap 2 pelaku yang menyamar sebagai nelayan. Ini adalah video yang diambil polisi saat menyergap sebuah perahu kayu pengangkut 190 kg sabu awal Juli lalu. 2 pria parubaya yang saat penangkapan menyamar sebagai nelayan sempat berkilah perahu mereka membawa narkoba. Namun usai dilakukan pemeriksaan mendalam, kedua akhirnya mengaku menyimpan narkoba dalam jumlah besar di bagian bawah perahu. 190 kg sabu yang ditemukan diduga berasal dari Malaysia, yang dijemput keduanya dari sebuah kapal di laut lepas perbatasan Indonesia dan Malaysia. Narkoba yang disita rencananya akan diselundupkan ke Indonesia melalui Sumatera Utara dan diduga akan disebarkan ke sejumlah daerah di Indonesia. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jean Calvin Simanjuntak mengatakan, petugas Direktorat Reserse Narkoba yang menangkap kedua pelaku sempat terombang-ambing di laut saat melakukan penangkapan. Hal ini terjadi saat tim penangkap menunggu tim yang akan melakukan evakuasi yang waktu tempuhnya membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Polda Sumatera Utara kini tengah mengejar seseorang berinisial Y yang berperan sebagai pengendali kedua pelaku. Ini kita temukan dan kita ungkap dengan menggunakan modus perairan di dalam kapal nelayan ini. Terkait dengan 190 kg yang ditanyakan tadi, DPO sedang kita kejar. DPO YN ini adalah yang mengendalikan kedua tersangka yang di belakang merupakan warga negara Indonesia. Dalam kasus ini, kedua pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Saya Pesi Ramadi. Dan saya Andi Rezaldi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.